wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Maulida Daubai dengan NIM 0305223084. Di sini saya membawakan tugas mata kuliah analisis real lanjutan yang dimana akan dikumpulkan sebagai tugas UTS. Nah, di sini saya akan membawakan definisi 4.1.4 tentang limit fungsi, dan saya menjelaskan tentang pendekatan geometrisnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisinya dulu, yang dimana misalkan A terhadap bilangan real, C-nya itu adalah titik klaster dari A, maka F dimana A lebih menuju R, fungsi F dikatakan memiliki limit L di titik C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terhadap delta lebih besar dari 0, sehingga untuk semua X elemen A dengan 0 lebih kecil dari nilai mutlak X lebih kecil dari C lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak dari Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, kita bisa mengatakan tentang pendekatan geometrisnya, yang dimana kita menggunakan metode persekitaran atau neighborhood ya teman-teman. Nah, dimana F delta C itu kita sebut sebagai lingkungan di sekitar C tanpa menyentuh C-nya itu sendiri, yaitu intervalnya terbuka teman-teman, tapi tidak termasuk titik C. Contohnya C dikurang delta, C ditambah delta. Lalu F epsilon L, dimana L-nya itu lingkungan di sekitaran dirinya sendiri, yaitu L dikurang epsilon, L ditambah epsilon. Nah, lalu kita bisa mengatakan bahwa jika X cukup dekat ke C tapi tidak sama dengan C. Nah, maksudnya kita katakan X-nya itu 4, X-nya 4, C-nya itu 2. Jadi dia cukup dekat ke C-nya doang, tapi nilainya tidak sama teman-teman. Nah, yang kedua, nilai Fx-nya akan cukup ke dekat L. Nah, kayak Fx ditambah X tambah 2, kita katakan X-nya itu 2. Jadi 2 ditambah 2, 4. Jadi dia cukup dekat-dekat sama L, tapi nilainya sama. Nah, kita bisa bayangkan bahwa grafik fungsi Fx dan titik C ada di sumbu X untuk sebuah pita horizontal sekitar 2 kali yang mengelilingi L, yaitu F epsilon L, kita dapat menemukan pita vertikal sebesar 2 delta di sekitar C. Sedemikian sehingga semua titik pada grafik fungsi yang berada dalam pita vertikal ini juga masuk ke dalam pita horizontal tersebut. Nah, maksudnya apa teman-teman? Bisa kita lihat contoh gambar yang ada definisi 4.1.4 ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat gambar tersebut saya cantumkan ke dalam itu, di mana kita akan menjelaskan tentang grafik tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar grafik limit. Nah, sudah ada di definisi 4.1.4. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam grafik tersebut, yang dimana kita terdapat sumbu X. Sumbu X itu apa teman-teman? Sumbu X titik C-nya itu adalah tempat dimana kita ingin mengevaluasi limit. Nah, berarti C itu penting karena titik C itu berada di tengah-tengah supaya kita bisa mengetahui keberadaan limit tersebut. Lalu kita terdapat sumbu Y, di mana sumbu Y itu kita katakan nilai limit L dari fungsi Fx saat X menuju dari C. Lalu yang ketiga ada pita abu-abu horizontal. Nah, bisa kalian lihat di dalam grafik tersebut ada gambar yang abu-abu itu yang dikatain itu menunjukkan area, di mana L dikurang epsilon lebih kecil dari Fx lebih kecil dari L ditambah epsilon, yaitu nilai Fx yang mendekati dengan L. Lalu kita terdapat pita vertikal tapi dia tak tampak dari area tersebut. Itu dia pita vertikal itu menunjukkan daerah
daerah yang dimana yang dihasilkan dari limit tersebut. Nah, contohnya C dikurang delta lebih kecil dari X lebih kecil dari C ditambah delta, tetapi X tidak sama dengan C. Maksudnya, hasil dari X yang terdapat itu tidak boleh sama dengan C. Makanya dibuat jadinya X tidak sama dengan C. Lalu kita terdapat garis kurva teman-teman, yang mana garis kurva itu hasil dari grafik tersebut. Nah, fx ketika x mendekati C, nilai dari fx berada di dalam pita horizontal atau mendekati dari L. Nah, jadi begitulah kesimpulan dari definisi yang 4.1.4, yaitu limit melihat perilaku fungsi di sekitar titik C, bukan di titik C itu sendiri. Yang kedua, setiap epsilon atau jarak target bisa dipenuhi dengan delta atau jarak dari input ke C. Yang ketiga, dalam analisis real dan kalkulus, karena menjadi dasar kontinus, turunan, dan integral. Nah, kita kalau mau mengetahui limit, kita harus mengetahui yang lain dulu, kayak turunan, integral. Jadi kalau misalnya kita harus mencari limit, kita harus tahu bagaimana sih integral itu. Nah, itu harus ya teman-teman. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang baik. Mohon dimaafkan, saya di sini juga belajar dan saya juga bisa mengikuti pembelajaran ini tersebut. Baik teman-teman, jadi apa sih tujuan kita menggambar grafik itu? Grafik limit fungsi itu supaya apa? Tujuannya apa? Nah, tujuan kita menggambar grafik tersebut agar kita bisa mengilustrasikan konsep limit fungsi secara terperinci atau secara geometris menggunakan pendekatan epsilon atau delta. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau kita membuat grafik, kita lebih bisa memahami bagaimana cara mencarinya, mencari epsilon, mencari delta, kita lebih gampang ya teman-teman. Lalu komponennya tadi udah saya sebutkan, ada sumbu X dan sumbu Y, titiknya titik juga udah saya sebutkan. Lalu kita juga udah mengetahui nilai L pada sumbu Y, nilai L pada sumbu X sudah terdapat. Lalu pita horizontal itu batas atasnya ada L ditambah epsilon, batas bawahnya L dikurang epsilon, yang mana batas atasnya itu kita anggap positif dan batas bawahnya kita anggap negatif, seperti yang kita kayak grafik. Kalau dia ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif, kalau ke atas dia positif, kalau dia ke bawah dia negatif ya teman-teman. Nah, itu menunjukkan bahwa jarak maksimum kesalahan yang diizinkan terhadap limit L. Maksudnya itu teman-teman, dia semakin ke kanan dia semakin positif. Nah, misalnya jarak L terhadap epsilon, berarti L ditambah epsilon, berarti dia ke positif. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman. Lalu yang vertikal, yang dimana C dikurang delta, C dikurang delta, dia sama kayak L ditambah epsilon, L dikurang epsilon, sama kalau ini C dikurang delta dan C ditambah delta teman-teman ya. Lalu ada garis fungsi fx itu dia seperti kita contohkan garis kurva ya teman-teman ya. Lalu ada apa ya tadi ya di gambar tersebut ada titik hitam di kurvanya itu. Titik hitamnya itu melambangkan posisi grafik itu tepat di antara X sama dengan C. Lalu di situ kita bisa mengetahui apakah grafik itu menunjukkan limit atau tidak. Kalau kita tidak membuat gambar grafiknya, kita tidak bisa mengetahui. Memang iya, kita bisa memastikan itu benar. Tapi kalau kita membuat gambar grafiknya, itu lebih bisa kita memperoleh apakah itu benar atau tidak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau penyampaiannya yang kurang benar, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.